Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika di latihan ulangan bab 5 paket 2 di bagian 2 ya, di part 2 bagian B, C, dan pemecahan masalah. Untuk video pertama atau part 1 akan Karina cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kita lihat di sini soal B. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi ada data nilai ulangan nasional dari sebuah SMA ya, dari 20 siswa. Pertanyaannya, nilai tertinggi dari data tersebut kita lihat ya. Sementara tertinggi 37. Ada nggak yang di atas 37? Oh, ada 39. Berarti jawabannya 39 dia paling besar ya, 39. Banyak siswa dengan jumlah nilai UN terendah. Kita lihat yang terendah itu 33 ya. Kita akan lihat 33 ada 1, 2, ada 2 berarti ada 2 orang. Sekarang yang nomor berikutnya. Perhatikan diagram berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Nah, ini adalah banyak kecamatan di setiap provinsi di Pulau Jawa. Ada Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Pertanyaan pertama, jika jumlah kecamatan di Pulau Jawa ada 1.584 kecamatan, kemudian banyak kecamatan di Jawa Tengah ada berapa? Kita coba lihat ya. Nah, berarti nomor 3 kita akan kurangi. Jadi seluruh Pulau Jawa itu ada 1.548. Untuk mengetahui ini, kita akan mengurangi dengan ini semua ya. Dikurangi 40, dikurangi 78, dikurangi 128, dikurangi 573 yang ini, dan terakhir 109. Nah, ini kita kurangi semuanya. Nah, ini berarti 620 ya. Jadi jawabannya ini 620 kecamatan. Jumlah kecamatan di Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta itu 78, Jawa Barat 128. Hasilnya adalah 206. Ya. Kemudian kecamatan terbanyak dan tersedikit ya berturut-turut terdapat di provinsi yang terbanyak itu adalah ini Jawa Tengah. Dan tersedikit itu ini Banten. Ya, kemudian berikutnya kita ke bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Ini ada data berat badan siswa kelas 5. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Karina buat tabelnya dulu. Nah, ini tabelnya. Coba kita lihat yang 28. Ini ada satu siswa. Ya, caranya kita menyisir ini lalu supaya tidak ada yang kelewat. Yang sudah dihitung itu kita coret. Ya, kita mulai dari 28. 1, hanya ada 1 ya, berarti ini benar. Sekarang 29. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, betul. Lalu 31. 1, 2, 3, 4. Ada 4, betul ya. Lalu 33. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Lalu 34. 1, 2, ada 2. 35. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan terakhir 36. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, seperti itu cara kita membuat tabelnya. Nomor 2, sebanyak 20 liter air akan dipindahkan ke dalam tempat-tempat penyimpanan air dengan ukuran yang berbeda-beda. Tempat pertama mampu menampung hingga 60 liter. Tempat kedua 10 liter. Tempat ketiga 50 liter dan sisanya ditampung di tempat keempat. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Karina buat diagramnya dulu ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi tadi ada 200 liter ya.
Nah, kemudian akan dipindahkan ke dalam 4 tempat penyimpanan air dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk memastikan berapa persennya, kita akan menghitungnya seperti ini. Yang pertama adalah tempat pertama. Tempat pertama itu mana nih? Ini tempat pertama dulu ya. Berarti dia ada 60 liter. Cara mencarinya adalah ini yang pertama. 60 per 200 ya. Dikali 100%. Ya, jadi ini kita hitungkan. 30%. Betul ya? Lalu kita juga diminta untuk menghitung derajatnya. Nah, caranya adalah kita sama 60 per 200, tapi bukan dikali 100%, karena kita mau carinya derajat. Nah, sudut ketika digabungkan lingkaran seperti ini, totalnya adalah 360 derajat. Jadi kita kalikan dengan 360. Yaitu 108 derajat. Betul ya? Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua, Karina akan buat di sini. Yang kedua itu 10 liter ya. Berarti 10 per 100, per 200 ya. 10 per 200 kali 100%. Yaitu 5%. Nih, betul ya. Kemudian kalau derajatnya 10 per 360 kali, tetap 10 per 200 ya. Kali 360. 18 derajat. Lalu sekarang yang yang tempat ketiga. Ya, dia ada 10 liter. Tempat ketiga 50 liter. 50 per 200 kali 100%. Ini adalah 25%, betul ya? Lalu sekarang kita hitung yang tetap per 200, tapi pengalinya 360. Yaitu 90 derajat. Kemudian berikutnya terakhir yang ketiga. Yang keempat. Nah, kita harus mencari dulu ya berapa 200 kita kurangi 60, kurangi 10, kurangi 50. Ya, nah ini berarti 80 liter. Berarti 80 per 200 kali 100%. Ya. Hasilnya adalah 40%. Lalu derajatnya 80 per 200 kali 360. Yaitu 144 derajat. Betul semua ya, gambarnya jadinya seperti ini, cara ngitungnya kayak gini. Sekarang ke nomor 3. Jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun, nih ada tabelnya. Ya, pertanyaannya yang A, berapa jumlah panen mangga dalam 4 tahun? Kita jumlahkan semuanya nih. Ya, Karina jumlahkan dulu. Jumlahnya adalah 13.100 buah. Sajikan data pada tabel menjadi diagram batang ya. Karina buatkan dulu. Seperti ini. 2013 ada 2150. Nah, ini karena dia cukup besar banyaknya, jadi kita gunakan dia jaraknya per 1000. Jadi kira-kira di sini ya. Lalu 2014 ada 3100 kurang lebih di sini, 2015 kurang lebih di sini, dan 2016 di sini. Ya. Sajikan, sudah. Kemudian sekarang kita ke nomor 4. Tuliskan 5 informasi yang dapat kamu temukan dari diagram garis berikut ini. Nah, Karina akan mulai dengan yang pertama. Berarti
kita coba seluruhnya ya. Jumlah batik yang terjual dalam 6 bulan sebanyak 914 ya. Ini kita tambahkan semuanya ya. Kemudian informasi yang kedua adalah terjadi penurunan penjualan dari Mei ke Juni sebanyak ini Mei, ini Juni. Dia turun ya, berarti turunnya adalah sebanyak 100. Mei, ini Mei 190, Juninya 80, berarti 110. Informasi lainnya kita bisa cari dari penjualan terbanyak. Penjualan terbanyak ada di sini ya, yaitu sebanyak terjadi pada September ya, yaitu sebanyak 210 ya. Tambahin satu lagi jadi 4 ya. Selisih penjualan bulan Juni dan September yaitu 124 ya. Jadi biasanya informasi-informasinya itu yang terbanyak ya, yang paling sedikit, selisih, kita pilih selisihnya yang mana yang mau kita cek. Bisa selisih dari yang terbanyak dan paling sedikit. Kemudian bisa juga penurunannya gitu ya, penurunannya sebanyak berapa dari bulan apa ke apa ya. Lalu nomor 5, sajikan data dalam garis soal nomor 4. Nah, tadi ini kita diminta untuk menjadikannya diagram garis ya, ke dalam tabel dan diagram lingkaran. Karina buat dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau adik-adik lihat, ini adalah tabelnya berdasarkan data tadi yang di atas ini. Ini adalah yang diagram lingkaran. Nah, untuk cara mencari ini adik-adik pasti sudah tahu ya dari yang sebelumnya. Jadi kalau mau ada penjabarannya boleh nanti adik-adik hitungkan seperti cara tadi ya. Sekarang kita ke terakhir pemecahan masalah. Sebuah perpustakaan memiliki 5 rak buku. Ya, banyak buku di rak 2 adalah 50, ya, lebih banyak dari rak 1. Ya. Berarti rak 3 dapat menampung buku setengah dari banyak buku rak 2. Kemudian kita hitung dulu rak 1, rak 2, rak 3, ada berapa rak ya? Ada 5 ya. Rak 4 dan rak 5. Nah, rak 1 50 lebih banyak dari, nah ini rak 1 plus 50 ya. Lalu rak 3 setengah dari rak 2 ya. 1/2 R2. Lalu rak 4 3 kali lipat dari rak 3. 3 R3. Lalu rak 5 dia R4 minus 50. Rak 3-nya itu 150 buku. Ya. Nah, ini yang sudah didapatkan. Ya, Karina akan jawabnya menggunakan yang warna biru. Nah, rak 3 itu sudah diketahui 150. Ya. Kemudian sekarang kita hitung yang lainnya. Kalau rak 3 adalah 150, berarti yang ini 3 kali 150 ya. Jadinya 450. Lalu, nah yang ini, rak 4 dikurangi 50. Berarti 450 kurang 50 sama dengan 400. Ya.
Kemudian sekarang rak 1 tambah 50. Nah, kita bisa yang rak 2. Nah, rak 3 itu setengah dari rak 2. Berarti rak 2 itu ya 1/2. Kalau setengah rak 2 ini berarti 150 kali 2. Kali 2 ya. Jadinya 300. Lalu rak 2 ini adalah rak 1 ditambah 50. Jadinya berarti kalau kita mau tahu rak 1, kalau rak 1 ditambah 50 adalah 300, berarti rak 1 adalah 250. Pertanyaan yang nomor 1, jumlah buku seluruh di perpustakaan tersebut. Ya. Nah, seluruhnya kalau kita jumlahkan, ini jawaban untuk nomor 1 adalah 1550 buku. Ya, kemudian yang nomor 2 diagram batang. Kita gambar dulu ya. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Banyak bukunya, ini rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, dan rak 5. Ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.